Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Fokus presentasi kami hari ini adalah tentang efisiensi dan integritas data yang kami tuangkan dalam judul Perancangan Basis Data Sistem Informasi Toko Terintegrasi. Sistem ini dirancang oleh saya, Aldina Mulia Sinaga, lalu ada rekan saya, Raffi Frajan Rian Eka Putra, lalu ada Fauzi Surya Arashid, dan ada Sardengan Samuel Gani Munte, lalu yang terakhir ada Farika Aulia Putri. Baik, mari kita masuk latar belakang mengapa kita memilih untuk membuat database toko. Oke, jadi saat ini kita masih melihat banyak manajemen toko yang beroperasi secara tradisional. Kami mengidentifikasi 3 titik kelemahan utama dalam sistem ini. Yang pertama, yaitu mengenai ketergantungan manual. Sistem tradisional sangat bergantung pada pencatatan tangan. Ini bukan sekedar masalah kuno, tapi ini membuka celah besar terhadap human error. Satu kesalahan kecil dalam pencatatan bisa berakibat fatal pada laporan akhir. Lalu yang kedua ada inefisiensi operasional, yaitu proses input manual ini memakan waktu atau time consuming. Dampak jangka panjangnya adalah sulitnya melacak riwayat transaksi. Tanpa data historis yang rapi, pemilik bisnis kehilangan kemampuan untuk menganalisis tren penjualan. Lalu yang ketiga itu isu validasi data yang sering kali terjadi, diskrepansi atau ketidaksesuaian antara stok fisik di gudang dengan catatan keuangan. Ini adalah celah kebocoran aset yang sering tidak disadari. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan atau yang kami buat yaitu bukan sekedar komputerisasi, melainkan penerapan DBMS atau Database Management System yang terintegritas. Tujuannya jelas untuk menjamin integritas data dan mengotomatisasi proses bisnis agar lebih akurat dan efisien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tujuan dan ruang lingkup dari pengembangan sistem basis data toko yang telah kami buat. Berdasarkan analisis masalah yang telah kami temukan, kami menetapkan tiga tujuan utama dalam perancangan sistem basis data ini. Yang pertama, desain ternormalisasi, manajemen siklus bisnis, dan akurasi real time. Yang pertama kita akan membahas ke desain ternormalisasi terlebih dahulu. Eh, Tujuan pertama ini adalah untuk menciptakan desain yang dinormalisasi tidak hanya sekedar untuk membuat tabel, tetapi kami menerapkan prinsip normalisasi dari tingkat pertama atau 1NF dan hingga ke 3 atau 3NF. Tujuannya adalah untuk meminimalkan redundansi data atau data yang ganda dan meningkatkan efisiensi penyimpanan, sehingga struktur basis data menjadi lebih rapi dan terstruktur. Selanjutnya ada manajemen siklus bisnis. Tujuan kedua ini adalah untuk mengelola bisnis secara utuh atau sistem ini dirancang untuk mencakup keseluruhan alur operasi sistem yang telah dibuat melalui data produk atau master data, berlanjut ke transaksi penjualan ke pelanggan hingga proses restock atau penambahan barang kembali dari supplier. Jadi sistem ini tidak hanya mencatat penjualan, tapi juga memastikan ketersediaan barang tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah akurasi real time atau untuk mengatasi human error, kami menggunakan fitur otomisasi basis data menggunakan trigger. Nah, fitur ini berfungsi untuk memotong atau menambah stok secara otomatis tepat saat transaksi terjadi, sehingga tidak perlu pencatatan secara manual yang rentan terjadi kesalahan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas perancangan konseptual atau entitas. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, kami merancang struktur basis data yang memisahkan antara data data master dan data transaksi. Nah, yang pertama kita akan membahas data master terlebih dahulu. Di data master ini adalah data referensi yang berisikan data yang statis dan menjadi acuan utama dari sistem yang telah dibuat. Nah, di data master ini berisikan seperti produk dan kategori
yang menyimpan detail barang seperti nama, harga, dan pengelompokannya. Dan ada juga pelanggan yang menyimpan database pembeli beserta alamat lengkap mereka untuk keperluan pengiriman. Yang ketiga ada supplier. Untuk menyimpan data penyediaan barang, yang penting di saat kita atau sistem toko perlu untuk melakukan restock barang-barang yang ada. Selanjutnya ada data transaksi. Nah, di data transaksi ini adalah data yang dinamis atau mencatat ke aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, di data transaksi ini berisi transaksi dan detail transaksi, pembelian dan detail pembelian, serta manajemen stok. Nah, di transaksi dan detail transaksi ini berisikan catatan penjualan ke pelanggan atau barang apa saja yang telah keluar dan berapa banyak totalnya yang telah dibeli atau telah eh, tercatat di transaksi. Nah, selanjutnya ada pembelian dan detail pembelian yang berisikan pencatatan saat toko membeli barang dari supplier untuk mengisi stok atau mengisi gudang untuk memenuhi barang yang sudah berkurang. Selanjutnya ada manajemen stok. Entitas ini berfungsi sebagai log atau catatan riwayat yang merekam setiap pergerakan barang, baik itu barang masuk maupun barang keluar, untuk mencatat eh, riwayat stok yang akurat dan tepat. Nah, dengan pemisahan yang jelas antara data master dan data transaksi ini, eh, integritas data toko akan menjadi lebih terintegritas dan mudah untuk ditelusuri. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semua, pada bagian ini saya akan membahas tentang struktur database sistem penjualan pada proyek kami. Langsung saja, sebentar. Oke, jadi dalam struktur database kami itu dibagi jadi beberapa kategori. Yang pertama namanya kategori master data. Nah, itu isinya adalah supplier, kemudian ada user, lalu pelanggan, lalu ada kategori. Nah, kita mulai dari supplier dulu. Supplier ini itu isinya data-data tentang supplier dari toko kami itu, baik dari nama supplier, alamat, nomor HP, rekening, status, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk user sendiri, tabel user sendiri ini tuh isinya adalah eh, user-user account yang bakal bekerja di toko kami, baik itu admin, gudang, ataupun kasir gitu. Jadi di sini ada role-nya nih. Isinya adalah nama, kemudian ada password, terus ada role-nya apa, terus ada status, dan lain-lain. Lalu kemudian kita ada di pelanggan, tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini tuh isinya tuh semacam kayak record dari pelanggannya. Jadi kalau misalnya tiap ada transaksi itu sebut nama pelanggannya siapa, emailnya siapa, gitu-gitu. Nah, ini dibagi dua. Jadi dalam sistem toko kami itu ada yang namanya toko offline sama toko online. Nah, kalau untuk toko online itu kita tambahin field lagi, tabel baru lagi yang namanya alamat pelanggan. Jadi setiap kali ada transaksi online, si pelanggan ini tuh wajib memberikan data berupa nama pelanggan, email, nomor HP, lalu kemudian alamatnya, kota, segala macam. Nah, sedangkan untuk transaksi offline-nya, kita itu tidak wajib untuk melakukan si pelanggan ini tuh tidak wajib mengisi data di sini. Data dari pelanggan ini tuh nggak wajib. Jadi seperti itu. Lalu kemudian ada semua barang-barang yang kita jual dalam database kami. Isinya tuh kayak ID nama produk, SKU-nya, harga, stok, deskripsi, berat, gambar, dan lain-lain. Nah, tapi ini produk ini kan pasti kan ada banyak tuh, dan itu berbagai macam, banyak banget macamnya. Nah, jadi kita tuh menggunakan pendekatan bikin tabel baru lagi yang namanya tabel kategori. Jadi tabel kategori itu isinya kategori-kategori dari beberapa barang. Nah, itu isinya nama kategori, deskripsi,
status, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori kontrol inventaris. Kontrol inventaris itu ada di bagian tabel manajemen stok, yang dimana isinya itu, fungsinya itu adalah seperti audit. Ya, jadi audit. Jadi kayak keluar masuknya barang, terus siapa yang ubah, siapa yang ini, itu nanti ketahuan dalam tabel manajemen stok ini tuh nanti ketahuan siapa aja kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut sekarang ada siklus pembelian. Nah, siklus pembelian ini tuh sebenarnya ada tabel transaksi, detail transaksi, pembayaran, metode pembayaran, kemudian keranjang, ulasan pelanggan, banyak. Tapi intinya tuh tabel transaksi dan detail transaksi. Nah, terus bedanya apa nih antara transaksi sama detail transaksi? Jadi tuh transaksi kalau digambarkan itu kayak kayak struknya kan. Nah, sedangkan detail transaksi itu nanti isi barangnya, isi dari struknya itu, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau untuk pembayaran, dia ini tuh ya isinya kayak ID pembayarannya apa, terus tanggal bayarnya kapan, jumlah pembayarannya berapa gitu. Jadi ini bisa dibilang ya seperti itu. Nah, lalu kenapa kita pecah lagi jadi metode pembayaran? Kan gini ya, dari yang saya sebutkan di awal tadi, proyek kami itu membuat sistem toko yang bisa offline, bisa online. Nah, untuk metode pembayaran ini itu dikhususkan untuk yang transaksi online. Transaksi online. Jadi kalau misalkan transaksi offline, kita nggak pakai. Eh, kita terpakai juga. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk yang keranjang sama ulasan pelanggan itu gimana? Ini sebenarnya tuh sebenarnya ini fitur opsional ya. Jadi keranjang ini tuh seperti pada e-commerce yang seperti biasanya, kayak Tokopedia, apa Shopee, mereka kan ada fitur keranjang tuh, kayak nyimpan data apa yang mereka mau kan. Nah, ulasan pelanggan juga sama. Dan untuk yang dua tabel ini itu lebih terarah kepada ininya transaksi online ya. Lalu kemudian kategori selanjutnya itu adalah siklus dari pembelian. Maksudnya, oh maaf, tadi yang sebelum saya jelaskan itu namanya siklus penjualan. Lalu kita lanjut lagi itu ada siklus pembelian, yang dimana siklus pembelian ini itu ada tabel yang namanya pembelian dan detail pembelian. Sebenarnya tuh cara kerjanya itu sama kayak yang tabel transaksi dengan tabel detail transaksi, yang dimana tabel pembelian ini tuh kalau digambarkan tuh semacam struk, lalu kemudian yang detail pembelian itu isi dari struknya itu. Oke, kita balik lagi ke PPT. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian analisis numerisasi UNF menuju 1NF. Nah, misalkan nih, pada data awal, ada atribut yang bernilai ganda. Maksudnya gini, dalam satu baris, satu row, itu ada apa namanya, lebih dari satu data lah. Misalkan kayak ini, laptop, mouse, keyboard. Nah, terus kemudian ada yang namanya repeating group, kelompok data yang berulang dan tidak valid secara struktur database. Jadi kayak redundant gitu loh, datanya berulang-ulang. Nah, untuk solusi-solusi kayak tadi itu gimana? Yang masalah kayak satu baris tuh nilainya ganda, terus kemudian apa datanya redundant. Nah, kita solusinya tuh gini. Kita tuh memecah data. Pertama kita menggunakan nilai atomik, yang dimana kita memecah data sehingga setiap kolomnya hanya berisi satu nilai tunggal, tidak ada koma atau daftar. Maksudnya gimana? Nah, ini itu konsepnya itu nilai itu sama kayak sama detail pembelian sama tabel detail transaksi, yang dimana kan kalau setiap kali transaksi kan nggak mungkin dong apa maksudnya kita beli sesuatu satu struk itu cuma beli satu barang, pasti kan lebih dari satu kan kadang.
Nah, makanya itu kita pecah daripada daripada tabel data dari tabel transaksi ini redundant yang berulang-ulang banyak banget, kita pecah jadi detail transaksi gini. Nah, nanti yang bakal berulang-ulang ya di detail transaksi ini. Sedangkan di tabel transaksi ini akan bersih gitu loh, enak lihatnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang struktur baris. Nah, jika satu faktor membeli tiga barang, data dipecah menjadi tiga baris besar. Nah, itu yang seperti yang saya jelaskan yang tadi di awal. Jadi tuh setiap struk itu nggak mungkin dong. Maksudnya cuman satu struk satu barang, satu struk satu barang. Mungkin, tapi kan rata-rata kan lebih dari satu kan. Nah, makanya dibuat seperti itu. Lalu untuk penyesuaian primary key-nya nanti kita buat semacam composite key yang dimana karena nomor faktur muncul berulang, ya kunci utama diubah menjadi kombinasi nomor faktur ditambah kode produk untuk memastikan keunikan setiap baris. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya nanti gini, di bagian detail transaksi ini itu lihat dia tuh merepresentasikan ID transaksi sama ID produk kan. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi misalkan transaksinya satu, barangnya tuh ada tiga jenis. Ya udah nanti detail transaksi ID transaksinya sama, cuman ID dari produknya tuh beda-beda. Nah, kalau seperti itu. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai normalisasi selanjutnya yaitu second form. Jadi kenapa sih kita harus melakukan normalisasi lagi? Jadi kita bisa lihat di tabel sebelumnya, yaitu tabel normalisasi yang pertama, itu masih ada atribut-atribut non-key yang bergantung sebagian, jadi tidak bergantung sepenuhnya pada primary key yang ada, yaitu kode produk dan nomor faktur. Seperti contohnya di sini ada nama produk, itu hanya bergantung pada kode produk dan dia nggak ngebutuhin nomor faktur sehingga perlu dilakukan normalisasi dengan memecah tabelnya. Di sini kita memecah tabelnya menjadi tiga. Ada tabel transaksi utama, tabel produk, dan tabel detail transaksi. Di tabel yang baru ini kita bisa lihat nama produk tuh udah ngebuat tabel tersendiri. Jadinya dia bergantung sepenuhnya pada primary key yang ada. Begitu pula dengan tabel-tabel lain, entitas entitas non-key-nya tuh udah bergantung sepenuhnya dengan primary key yang ada. Selanjutnya yaitu ada normalisasi yang ketiga atau third normal form. Kenapa kita masih perlu melakukan normalisasinya? Karena di second normal form itu masih terjadi ketergantungan transitif, yaitu kondisi di mana atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Kayak kita bisa lihat di contoh, ini ada nama pelanggan dan alamat. Itu bergantungnya sama ID pelanggan. Sehingga kita perlu membuat tabel tersendiri untuk atribut tersebut. Jadi kayak nama pelanggan dan alamat pelanggan ini kita ngebuat tabel tersendiri yaitu tabel pelanggan. Begitu juga tabel-tabel lainnya di sini dibuat 5 tabel dan kelimanya itu didapatkan dari ketiga tabel sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu implementasi struktur tabel atau DDL. Nah, sebagai contoh, saya memberikan tabel kategori ini dan tabel kategori ini bersifat tabel master. Kenapa demikian? Tabel master ini dikatakan karena tabel tersebut tidak bergantung pada tabel yang lainnya dan tabel ini biasanya disebut tabel murni, tabel master murni. Dan contohnya seperti kategori ini dan pada tabel ini saya menggunakan query create table dan menetapkan ID kategori sebagai primary key-nya.
Ini wajib untuk menjamin bahwa setiap baris data di tabel tersebut memiliki identitas yang unik dan tidak mungkin ganda. Dan ini merupakan fondasi dari integritas datanya. Dan kita akan menghubungkan foreign key-nya yaitu pada tabel transaksional. Nah, dan saya membuatnya itu tabel produk. Pada tabel produk ini saya menyisipkan kolom ID kategori dan mendefinisikan sebagai foreign key yang merujuk kembali ke ID kategori di tabel kategori. Ini menciptakan relasi satu ke banyak atau one to many dan menjamin bahwa setiap produk yang kita masukkan pasti memiliki kategori yang valid. Dan database akan menolak data jika tidak memasukkan produk dengan kategori yang belum terdaftar. Nah, dan struktur selanjutnya itu di sini mempunyai struktur dari penjualan kami yaitu dari dua tabel beranak, yaitu dari tabel transaksi sebagai header dan tabel detail transaksi sebagai detail. Pada tabel transaksi memiliki foreign key ke pelanggan dan user. Tabel detail transaksi memiliki dua foreign key krusial, satu ke transaksi dan satu lagi ke tabel produk. Hubungan ini sangat penting untuk memastikan setiap item yang terjual terikat pada nota penjualan yang sah. Setiap item yang tercatat benar-benar ada di tabel produk. Dan selanjutnya kita akan masuk ke manipulasi data. Dan sini ada query-querynya, dan yang pertama itu insert. Insert biasanya digunakan untuk menambahkan data produk atau mencatat transaksi baru. Insert ini seperti memasukkan data-data ke tabel kategori yang tadi dari create table itu, dan kita masukkan datanya dengan kata insert into. Dan select ini biasanya untuk melihat dari outputnya, contohnya kita melihat laporan dari output tahun, bulan, dan omset kotoran itu dengan query ini. Dan dari query tahun, bulan, dan ini total. Dan pada update dan delete ini merupakan sangat bergantung pada word. Kenapa? Karena update dan delete ini biasanya ke data-data spesifik agar data yang lainnya tidak berubah, seperti contohnya kita update satu data biar data yang lainnya itu tidak berubah juga dan harus menggunakan where. Dan seperti sini update itu untuk mengurangi stok otomatis saat barang terjual, dan delete itu menghapus data operasional yang salah, dan delete ini jika diperlukan saja. Terima kasih. Nah, itu dia solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi masalah human error dan inefisiensi di toko tradisional. Intinya, dengan DBMS yang tepat, data jadi valid dan bisnis pun jadi lebih rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.